Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan Allah amanah hidup, amanah usia, amanah udara untuk kita hirup setiap saat. Maka nikmat yang terbesar yang masih diberikan Allah sampai detik ini adalah nikmat hari ini. Kita masih diberikan Allah nikmat hingga saat ini kita bisa mengangkat tangan untuk berdoa. Kita masih bisa sujud, menundukkan hati, menundukkan kepala kita di hadapan yang menghidupkan dan mematikan kita. Sesungguhnya ketika kita tak punya waktu hari ini, maka itu artinya kita sudah berada di alam barzah. Berapa banyak di antara kita, tetangga, saudara, keluarga kita, atau mungkin nanti saatnya kita sendiri, ketika nama kita dipanggil seseorang, ketika nama kita disebut oleh seseorang, ada yang mengatakan, oh dia sudah berpulang ke rahmatullah bulan yang lalu. Ada saatnya kita, nama kita disebut-sebut, tapi kita sudah berpulang ke rahmatullah. Betapa batas antara hidup dan mati itu tipis sekali. Karena itu setiap bangun tidur kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku setelah mewafatkan aku saat tidur. Karena itu perlu setiap saat kita hadirkan hati kita kepada Allah, bahwa Allah lah tujuan terbesar hidup kita, Allah lah prioritas kita. Kalau bukan Allah yang menjadi prioritas kita, maka prioritas kita akan menjadi yang lain-lain. Prioritas kita menjadi sesuatu yang rapuh, yang rendah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghidupkan hati kita dengan tetap memiliki prinsip ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Engkaulah tujuanku yang terbesar ya Allah, hanya ridhomu yang aku harapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema refleksi pasca ibadah kurban dan ibadah haji. Alhamdulillah dalam minggu-minggu ini kita menyambut saudara-saudara kita, keluarga kita yang baru saja menunaikan ibadah hajinya. Kita doakan saudara kita, keluarga kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Kita doakan mereka mengalami turning point, titik balik dalam kehidupannya, menjadi orang-orang yang tercerahkan, menjadi orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat buat kita, di mana mereka baru saja sampai dari tanah suci dan kembali memijakkan kakinya ke tanah air ini. Paling tidak ada beberapa refleksi pasca ibadah haji ataupun kurban yang bisa
kita renungi. Yang pertama, ibadah haji itu sesungguhnya adalah perjalanan komparatif. Ibadah haji itu adalah perjalanan studi banding, bahwa siapapun yang memijakkan kakinya di tanah suci saat melaksanakan ibadah haji, mereka langsung mencoba compare, membandingkan apa yang bisa dibandingkan dari tanah suci di Makkah atau di Jazirah Arabia itu dengan Indonesia. Karena sebelum umrah, sebelum rukun haji, sebelum wajib haji dilaksanakan, perintah Allah adalah melakukan studi banding. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang dibacakan di atas tadi. Untuk apa orang berhaji? Salah satunya adalah liyashhadu manafi'a lahum. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu sebenarnya melakukan studi banding untuk observasi, melihat apa yang bisa, yang baik-baik yang dibawa pulang. Sebut saja misalnya, meskipun di Arab Saudi itu orang mengendarai kendaraan yang mewah-mewah, tapi sering sekali itu diparkir di tempat-tempat yang katakanlah yang tidak tertutup. Apalagi ketika azan sudah dikumandangkan, mobil-mobil mewah biasa terparkir di mana-mana, tidak pernah rasa ada kekhawatiran. Di Arab Saudi misalnya kita bisa bandingkan, meskipun negara itu negara yang lebih banyak padang pasirnya, tandus, gersang, berbeda sekali dengan Indonesia yang disebut sebagai negara yang sangat subur, yang dalam syair-syair disebutkan tanah tongkat dan batu kalau dilempar langsung jadi tanaman. Tapi kalau kita bandingkan kesejahteraannya, tanah yang tandus tadi itu, kehidupan masyarakatnya jauh lebih sejahtera. Ini hal-hal yang perlu kita bandingkan. Kenapa tanah kita yang subur, yang begitu banyak kekayaan di dalamnya, ada nikel, tambang, berbagai macam tambang, kekayaan lautan, kekayaan hutan. Kalau ini dikelola dengan baik, tentu kesejahteraan kita bisa melebihi orang-orang yang tinggal di tempat yang tanahnya tandus dan gersang. Karena itu benar kata Al-Quran bahwa siapapun yang sampai ke sana ketika pulang, ayo berikan masukan, berikan pendapat. Kenapa ini bisa terjadi perbedaan yang sangat signifikan dalam kesejahteraan ini? Yang kedua, pasca perjalanan haji ataupun ibadah kurban, harusnya menjadikan seseorang itu sadar bahwa perjalanan haji itu, baik ibadah kurban itu, intinya adalah pengorbanan, siap berkorban. Apapun tugas kita sebagai hamba Allah ini, siap berkorban. Apa yang bisa kita korbankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita mengorbankan anak kita sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail. Allah tidak minta itu kepada kita. Maka ibadah haji ataupun kurban itu ya identik dengan siap berbagi. Setiap seorang muslim, apapun yang dia bisa hadiahkan, hadiahkan. Kalau kita baca dalam bukunya Politik Hindia Belanda yang ditulis oleh Profesor Dr. Akib Suminto, itu disebutkan bahwa orang-orang terdahulu di Indonesia ketika di masa penjajahan Belanda, di mana mereka dulu berangkat ke tanah suci belum menggunakan pesawat terbang karena belum ada. Maka perjalanan haji itu dilakukan dengan naik kapal laut yang perjalanannya PP itu bisa 6 bulan, 5 bulan, atau bisa lebih dari itu. Tentu ini perjuangan yang luar biasa, lebih berat dibanding kita ataupun saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci dengan pesawat yang tembus 8 jam, 9 jam. Maka perjuangan yang lebih berat itu ya harus menjadi renungan buat kita.
Tapi ternyata dengan perjuangan yang berat itu justru menjadikan pribadi-pribadi yang lebih matang. Mereka mengalami titik balik, apalagi pada masa penjajahan Belanda. Maka begitu sudah melaksanakan ibadah haji sampai ke tanah air di mana banyak para penjajah, mereka sedikit pun tidak takut dengan para penjajah. Karena ibadah haji sudah melatih mereka untuk hanya takut kepada Allah. Maka banyak pahlawan-pahlawan yang kita kenal, yang namanya harum sampai hari ini, mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Sebut saja misalnya Haji Ahmad Dahlan, Haji Asim Asy'ari, Haji Saman Hudi, Haji Umar Said Sokro Aminoto, atau biasa kita sering sebut Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan deretan para pahlawan-pahlawan itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan melawan para penjajah yang saat itu menjajah Indonesia. Itulah mereka siap mati, siap berkorban dan memekikkan Allahu Akbar untuk mengusir penjajah-penjajah dari negeri yang kita cintai. Itulah hakikat pengorbanan. Jangankan mengorbankan hewan kurban, mengorbankan nyawa pun siap. Maka sempat ditulis di buku itu, pemerintah Hindia Belanda sempat melarang orang-orang Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Karena orang-orang yang dibiarkan melaksanakan ibadah haji pulang menjadi pemberontak, dalam arti berani melawan penjajah. Inilah sesungguhnya yang menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, insya Allah pasca haji, pasca berkurban itu melahirkan pribadi-pribadi yang lebih menampilkan kesederhanaan. Bukan pamer-pamer kekayaan, bukan pamer-pamer pangkat, jabatan, popularitas. Karena semua ibadah haji maupun kurban itu mengajarkan simplicity, mengajarkan humble, mengajarkan seseorang itu down to earth, supaya tetap tawadu meski harta berlimpah, meski jabatan mentereng. Karena itulah hakikat ibadah haji dan kurban sesungguhnya. Kenapa disuruh menggunakan pakaian ihram yang sangat sederhana itu, tanpa jahitan, tanpa warna, tanpa bentuk? Itu mengajarkan sebuah kesederhanaan. Betapa ruginya orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, tapi syahwatnya kepada harta, syahwatnya kepada dunia, itu justru semakin menjadi-jadi. Allah sudah menegur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Engkau terlalu melebih-lebihkan urusan dunia. Maka gagallah kalau orang yang sudah memakai pakaian ihram itu, tapi tidak bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengalami titik balik. Bahwa orang yang sudah memakai pakaian ihram itu, pada hakikatnya ketika pulang dari tanah suci, mereka menjadi pribadi-pribadi yang sadar betul bahwa dia harus mendefinisikan ulang lagi makna aset, makna kepemilikan yang dia punya, agar tidak lagi termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau terlalu berlebih-lebihan mencintai hartamu itu, kata Allah. Sehingga ketika pulang dari tanah suci, diharapkan orang-orang itu menjadi orang-orang yang dermawan, menyadari betul bahwa aset yang dia miliki itu cuma dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama, terlebih dahulu dipanggil Allah. Sementara aset yang dimiliki kalau sudah kita dipanggil Allah sebagai pemilik, itu nggak jadi apa-apa. Atau keburu bangkrut, sebelum sempat berbagi, keburu bangkrut, akhirnya aset itu tadi hilang semuanya. Maka orang yang berihram itu menyadari betul yang namanya aset itu adalah apa yang sudah diberikan di jalan Allah. Kalau belum diberikan di jalan Allah, itu belum tentu menjadi aset. Yang sudah diberikan di jalan Allah, sudah dibayarkan ke panti-panti yatim, jompo, ya, ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren, itulah yang sesungguhnya aset itu. Maka ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah,
Jangan dianggap itu sebagai cost. Jangan dianggap sebagai sebuah pengeluaran. Kalau pengeluaran akhirnya orang jadi mikir berkali-kali, kasih atau tidak ya, memberi atau tidak, karena dianggap pengurangan. Dan itulah hakikat sesungguhnya yang bisa kita ambil dari makna perjalanan haji maupun ibadah kurban. Insya Allah pengorbanan yang sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu bisa menjadikan kita jadi lebih dekat dengan Allah. Kita berusaha mengibrahimkan diri kita dalam aktivitas kita sehari-hari, mengismailkan diri kita. Betapa Nabiullah Ibrahim kalau sudah untuk Allah tak ada yang dikhawatirkan. Meski harus meninggalkan bayi Ismail yang baru lahir. Nabi Ibrahim di dalam benaknya mengatakan, kalau Allah sudah memerintahkan aku untuk meninggalkan bayiku yang baru saja lahir, pasti Allah sudah punya rencana yang lebih baik. Tugas kita adalah berbuat yang terbaik, kemudian kita menenangkan dan kita titipkan kepada Allah. Arih nafsaka minat takbir, kata Imam Ibnu Athaillah. Tenangkan dirimu dari ikut campur. Kalau nanti begini gimana? Kalau nanti bayi saya nggak makan gimana? Kalau nanti diserang hewan, nggak ada pikiran itu. Ini Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, urusannya tangan Allah yang bekerja setelah itu. Kita tidak perlu khawatir. Maka itu kita upayakan berdoa sebagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa saat meninggalkan bayinya yang baru lahir di tempat yang tandus dan gersang. Dan doa ini bisa kita amalkan supaya kita hidup lebih tenang. Ya, tidak berkompetisi dengan cara-cara yang haram. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku titipkan anakku, istriku, anakku yang baru lahir di rumahmu, di tanah yang tandus dan gersang. Jadikan orang-orang datang ke tanah suci ini dan bersimpati kepada anakku dan keturunanku. Jadikan mereka keluarga yang melaksanakan sholat. Berilah mereka rezeki yang cukup, rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan keluarga aku termasuk keluarga yang pandai bersyukur. Inilah doa yang luar biasa. Sampai doa yang luar biasa ini dimasukkan Allah menjadi bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pengorbanan Nabi Ibrahim ini dan keluarganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd walahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaqa wa huwal musta'an la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al hajjahum mabrura. Allahumma ja'al hajjahum mabrura. Allahumma ja'al hajjahum mabrura. Warzuqhum rizqan halalan thayyiban katsira wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.